Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Class Indojaya's third webinar. Today, we will talk about dust handling in our workplace. But before we start it, let me introduce ourselves. My name is Rani. And I'm Kimberly. We will be hosting this webinar today. Now, already here with us, our keynote speaker from South Korea. Good morning, Dr. Cho Sun-young, Mr. Baek Jin-soo, and Miss Martina. It's great connecting with you. We are so excited to share knowledge with you. And welcome to all participants from Indonesia, representative from class in South Korea, and also representative class Joyo from Malaysia. Since this webinar is conducted in Indonesia, we will continue this webinar in Bahasa and English because we have so many foreign participants and also our keynote speakers are foreigner. For now, let us continue with Bahasa first. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Semoga walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa aturan pada acara webinar hari ini. Yang pertama, dimohon kepada seluruh partisipan untuk mengganti format nama sesuai yang telah ditentukan, yaitu nama, spasi, instansi, atau dapat dilihat pada layar. Yang kedua, dimohon kepada seluruh partisipan untuk tetap mengaktifkan kamera selama acara ini berlangsung. Dan yang terakhir, peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan selama webinar ini berlangsung melalui kolom chat. Webinar hari ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama, mengenai overview dari topik hari ini. Dan sesi yang kedua yaitu mengenai teknikal dari desperation system. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, mari kita dengar dulu kata sambutan dari Dr. Cho Sun-young selaku CEO dari Class Inc. Dr. Cho, please give us a short message to our webinar participants. To Dr. Cho Sun-young, time and place are welcome. Apa kabar? Very good morning to our webinar participants. My name is Sun-young Cho, CEO of Class. First of all, I would like to express my sincere gratitude to you for attending the webinar despite your busy schedule. Class, which started as a company specializing in R&D in 2004, has accumulated its own technology through continuous research and development for 16 years. And this technology has been the driving force for Class to grow into a total solution company in the energy industry. Among them, the fugitive dust separation system to reduce fugitive dust in the environmental field is becoming a big issue, not only in Korea and Indonesia, but also around the world. We developed various fugitive dust separation systems through long-term research and development to reduce fugitive dust at indoor and outdoor Koreas and apply them to power plants in Korea and Indonesia. In addition to the dust separation system introduced today, it is possible to provide a variety of customized systems that meet the needs of customers. I hope that this seminar will be helpful in the development of Indonesia's environmental field by sharing a lot of information and ideas. Class and Class Indojaya will also strive to create innovative achievements to help develop Indonesia's environmental sector. Once again, we sincerely thank you for attending this seminar, even in the midst of your busy schedule, and we ask for
continue the information exchange in the future. Thank you very much. Thank you for your message, Dr. Cho Seung-Yong. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke sesi yang pertama. Pada sesi yang pertama ini, kami akan memaparkan mengenai overview dari debu sebagai polusi udara yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Rian selaku Team Leader Engineer dari PT Klasindo Jaya. Kepada Bapak Rian, kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Oke, baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian di acara web seminar kami hari ini. Tentunya saya berharap agar web seminar kali ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi Bapak Ibu sekalian dan juga semua ilmu yang diberikan di sini itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, langsung saja kita mulai topik pertama kali ini, yaitu solusi permasalahan debu di tempat kerja kita, say no to dust. Pada topik pertama kali ini ada 4 bagian yang akan saya bahas, yaitu bagian pertama polusi udara, bagian kedua polusi udara di area kerja kita, bagian ketiga penanganan polutan debu, dan bagian keempat adalah sedikit studi kasus. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pertama, ada baiknya kita menonton berita di Jakarta ini secara bersama. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Jika kita terbangun setiap pagi, maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu? Yang jelas bukan hari ini, karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup meyakini keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Nah, dan di kota Jakarta atau kota kita tercinta ini tidak sehat. Nah, bagaimana tingkat kualitas indikator dari ketidaksehatan polusi udara kita? Nah, di sini di slide ini kita bersama-sama melihat itu ada suatu satuan dari World Air Pollution, itu Air Quality Index, di mana ada 6 parameter yang bisa kita lihat bersama, dari good sampai ke hazardous atau beracun. Nah, di sini tingkat batas ambang maksimal yang bisa diterima manusia itu ada pada unhealthy for sensitive group. Nah, di atas angka 150 ini atau di atas indikator oranye ini sudah menjadi. Nah, menurut Air Pollution Index, Indonesia masuk ke top 6 dalam kualitas udara terburuk pada tahun 2018 dan 2019. Nah, di sini bisa kita lihat average pada 2019 itu masuk ke kategori orange atau unhealthy for sensitive group dengan tingkat average 51,71. Nah, di sini bila dibandingkan dengan negara-negara yang di atas masuk ke kategori unhealthy, Indonesia masih cukup bagus, bukan? Nah, akan tetapi angka ini didapat dari rata-rata per tahun, di mana dalam itu ada musim hujan dan musim kemarau, dan juga angka ini diambil dari keseluruhan wilayah di Indonesia. Nah, bisa kita bayangkan berapa angka yang muncul jika kita mengesampingkan wilayah-wilayah seperti Papua dan Kalimantan dan hanya berfokus di ibu kota atau kota-kota industri. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa Jakarta, Banten, dan Surabaya yang merupakan pusat kota atau daerah industri, tingkat kualitas udaranya sudah sampai ke kategori unhealthy di angka 176. Nah,
Di sini bisa kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti Jepang dan South Korea, di mana ibu kota mereka, Seoul dan Tokyo, masuk ke kategori good atau tingkat kualitas udara yang bersih di angka 37 dan 41. Nah, di sini juga ada contoh tingkat kualitas udara yang hazardous itu di Dhaka dan Bangladesh yang sampai air quality index-nya sampai 310. Nah, apa sih yang menyebabkan polutan angka ini muncul dan penyebab polusi udara? Nah, di sini tentunya kita tahu bahwa sebagian besar kualitas polusi udara itu dihasilkan dari asap kendaraan, mau kendaraan pribadi seperti motor ataupun asap transportasi umum. Dan juga pembakaran sampah juga merupakan salah satu dari penyebab polusi udara. Dan faktor yang paling parah adalah asap pabrik industri atau gas buang dari sisa-sisa industri dari pembakaran pabrik. Nah, ini merupakan faktor-faktor dari penyebab polusi udara yang dihasilkan oleh manusia. Selain manusia sendiri, alam juga turut serta menghasilkan polusi udara seperti badai pasir, erupsi gunung api, dan juga kebakaran hutan. Nah, sebelum kita maju ke topik berikutnya lagi, akan saya berikan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian tentang sejarah kasus-kasus polusi udara terhebat di dunia yang tercatat di sejarah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui karena kasus-kasus ini merupakan beberapa kasus yang cukup terkenal. Pada tahun 1952, tepatnya setelah revolusi industri, tanggal 5 sampai 9 Desember, London terjadi kasus yaitu the Great Smoke of London. Kabut asap yang berasal dari asap pabrik-pabrik ini ditambah dengan cuaca buruk membuat London ditutupi kabut, yang kabut ini dilansir memakan korban jiwa sampai 12.000 korban jiwa. Selain itu, ada juga kejadian yang baru terjadi baru-baru ini di Beijing, Cina pada 15 Maret 2021. Nah, ini terjadi karena adanya badai pasir yang membuat seluruh Beijing itu langitnya sampai warna kuning seperti ini. Nah, ini air quality index yang di sini itu sampai angka 999 atau sudah mencapai mungkin maksimal level dari air quality index itu sendiri. Nah, ada beberapa keanehan yang bisa kita lihat dari dua kasus tersebut. Mengapa Beijing yang air quality index-nya sampai 999 itu minim korban jiwa? Karena badai pasir sendiri merupakan bagian dari inhalable dust, di mana di sini bisa kita lihat jenis inhalable dust ini merupakan partikel debu yang masih tersaring hidung dan tenggorokan. Nah, tetapi the Great Smoke of London memakan korban jiwa sampai 12.000 orang. Ini karena asap yang dihasilkan dari kejadian ini berasal dari hasil-hasil pembakaran batu bara atau industri yang tentunya kandungannya ini berbahaya bagi kesehatan manusia seperti karbon monoksida, silika, dan bahkan timbal yang tentu saja akan berdampak secara langsung bagi kesehatan dari penyakit paru-paru seperti ini sampai ke bahkan menyebabkan kanker. Nah, tidak hanya manusia, tapi dampak polusi udara juga berdampak pada hewan dan tumbuhan. Nah, lalu bagaimana dengan polutan atau polusi udara di area kerja kita sehari-hari? Kita masuk ke bagian 2. Nah, di pembangkit listrik tenaga uap sendiri, ini ada bagian receiving hopper, di mana ketika sedang melakukan unloading dari kapal ke receiving hopper, bisa kita lihat debu-debu ini keluar dan tentu saja terbang ke lingkungan sekitar dan dapat meresahkan masyarakat. Setelah receiving hopper, ada juga area stockpile yang terbuka seperti ini, dan ada juga di area coal yard dan coal shelter, di mana bisa kita lihat di sini bahwa ketika sedang melakukan penggerukan atau pemindahan batubara, asap batubara ini tersebar ke lingkungan, dan di bagian indoor sendiri ketika sedang melakukan aktivitas batubara tersebar dan akan berputar-putar di daerah indoor. Nah, untuk indoor sendiri kita bisa melihat bahwa debu-debu yang dihasilkan ini terperangkap di lingkungan indoor, dan
tentunya ini akan sangat membahayakan bagi pekerja-pekerja kita dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit kesehatan. Nah, ada juga di AC silo dan di ash pond yang kasusnya notabene sama dengan di area stock hopper, di mana asap batubara yang dihasilkan ini bisa keluar ke lingkungan masyarakat sekitar. Nah, kembali ke topik sebelumnya. Sebelumnya juga saya membahas tentang inhalable dust. Nah, bagaimana dengan debu batubara atau polusi-polusi yang membahayakan bagi kesehatan? Nah, di sini bisa kita lihat ada yang disebut dengan respirable dust, di mana respirable dust adalah partikel debu yang sangat kecil di bawah 10 mikron. Bila kita menghirup respirable dust ini akan tetap menempel di paru-paru. Nah, yang berbahayanya lagi, respirable dust ini adalah coal dust, carbon black, dan pulverized coal. Yang ini merupakan batu bara yang sehari-hari ada pada kita temui di lingkungan kerja kita dan berada di sekitar kita. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa paru-paru sehat dan paru-paru yang bekerja di area batu bara selama 20-30 tahun kira-kira bentuknya sudah menjadi seperti ini. Sangat beda jauh, bukan? Paru-paru sehat dan paru-paru pekerja di batu bara. Nah, selain masalah kesehatan, tentunya permasalahan batu bara ini akan berdampak ke masyarakat sekitar dan akan menimbulkan protes dari batu bara sendiri juga sudah asap debu batu bara sendiri juga sudah sampai ke lingkungan masyarakat dan menyebabkan beberapa tempat menjadi hitam seperti ini. Dan tentunya bila ada demo dan unjuk rasa seperti ini akan memengaruhi dari image dari pembangkit sekitar, dari pembangkit Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk ke bagian 3 di penanganan debu. Debu sudah mulai mengambil langkah untuk melakukan penanganan debu. Contohnya seperti pergantian mobil berbahan bakar fosil ke bahan bakar listrik, dan juga sudah mulai penggunaan MRT, LRT, dan juga pergantian bus listrik. Nah, tentunya juga tadi merupakan penanganan di kota. Bagaimana dengan penanganan di tempat kerja kita? Tentunya penanganan tempat kerja kita dimulai dari diri kita sendiri, yaitu penggunaan masker. Nah, masker sendiri sekarang sudah menjadi bagian dari APD dan sudah wajib digunakan untuk menjaga kesehatan para pekerja itu sendiri. Nah, selain penggunaan masker, ada juga penggunaan teknologi penanganan debu seperti dust suppression system, water cannon, dan dust collector. Namun, partikel air yang disemprotkan oleh water cannon masih berukuran cukup besar, karena ini memengaruhi dari efektivitas penanganan debu. Menurut teori surface tension, bila partikel air yang disemprotkan masih besar, lebih besar dari ukuran partikel debu, debu akan terdorong oleh partikel air karena adanya surface tension ini dan akan membawa debu tersebar lebih jauh lagi. Akan tetapi, bila partikel air sama besar dengan partikel debu, partikel air akan menangkap partikel debu dan dapat membawanya turun ke tanah untuk pencegahan penyebaran debu yang lebih luas lagi. Nah, dust suppression system sendiri itu dibagi menjadi kedua tipe, yaitu cannon type dan spray type, di mana masing-masing mempunyai fungsi di area-area kerja di pembangkit. Nah, untuk di courtyard seperti ini, idealnya adalah penggunaan dust suppression system di seluruh wilayah courtyard, di mana dust suppression system ini akan membentuk kubah kabut dan mencegah debu keluar dari lingkungan kerja. Dust suppression system akan secara efektif menurunkan debu yang tersebar di area kerja. Nah, ada juga sistem ideal yang terintegrasi dengan stack and reclaimer, di mana dust suppression system akan meredakan debu di tempat stack and reclaimer ini bekerja. Untuk bagian-bagiannya bisa dilihat di layar. Nah, sistem-sistem ini akan terintegrasi dengan stack and reclaimer dan bergerak ketika stack and reclaimer bekerja melakukan loading batu bara.
sini bisa kita lihat. Nah, ini juga ada penerapan dari contoh the suppression system stuck and reclaimer ini. Nah, das suppression system terdiri dari sensor yang mendeteksi arah angin dan kecepatan angin, mendeteksi juga jumlah debu yang tersebar, bahkan mendeteksi temperatur dan kelembaban. Yang indikator-indikator ini nantinya akan tersambung ke server pusat, yang dari server pusatnya akan langsung memerintahkan the suppression system untuk melakukan peredaan debu secara otomatis ke daerah-daerah yang memiliki indikator yang sudah di luar batas. Nah, the suppression system ini bergerak secara otomatis sehingga menjadikan peredaan debu secara otomasi. Nah, untuk di daerah cold shelter, ada teknologi high pressure nozzle, di mana semakin tinggi tekanan dihasilkan, semakin kecil pula ukuran partikel air, yang nantinya ini akan secara efektif meredakan debu di ruangan tertutup. Seperti ini merupakan sistem ideal penerapan automatic spray nozzle, di mana ada terjadinya pembentukan kabut di seluruh daerah cold shelter, sehingga pekerja di dalam cold shelter ini aman dan bisa bekerja secara optimal. Nah, ada juga alternatif dengan penggunaan sistem mist cannon di daerah tertutup seperti ini. Selain itu, ada juga teknologi yang disebut dengan teknologi dry fog atau kabut kering, di mana teknologi ini menyemprotkan air berukuran sangat kecil sehingga menyerupai kabut kering atau kabut. Nah, saking kecilnya, setelah menurunkan debu, kabut ini akan menguap sehingga meminimalisir tingkat kebasahan yang dihasilkan dari nozzle dry fog ini. Nah, tentunya teknologi seperti ini cocoknya digunakan di daerah-daerah seperti di triple room. Untuk pengaplikasiannya seperti di video berikut. Di sini, dry fog meredakan debu di seluruh ruangan di area triple room dengan meminimalisir tingkat kebasahan, tetapi masih secara efektif meredakan debu di area triple room seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke bagian AC silo. AC silo idealnya adalah penggunaan truk dengan kabin full tertutup seperti ini agar ketika terjadinya pengeluaran atau blowdown, AC silo debu dari AC silo tidak tersebar ke lingkungan. Akan tetapi, kita menyediakan alternatif bila penggunaan bak ini masih kabin terbuka. Di sini bisa kita lihat, kita menggunakan teknologi mist cannon dan mist spray bar yang membuat debu dari AC silo tidak keluar ke lingkungan sekitar ketika sedang melakukan blowdown. Nah, untuk di area luas seperti ash pond, idealnya adalah penggunaan dust suppression system yang sangat sejauh 250 meter dan terintegrasi di atas tower, di mana tower ini akan menambah jarak jangkau dari peredaan debu ini. Dan juga dari sini kita bisa menunjukkan ke masyarakat sekitar bahwa pembangkit peduli terhadap masalah debu di lingkungan sekitar dan pembangkit secara serius melakukan penanganan peredaan debu agar masyarakat dapat tenang dan makin percaya terhadap pembangkit. Nah, akan tetapi beberapa ash pond tidak tersedia jalur air dan jalur listrik yang memadai, sehingga kami menyediakan alternatif penggunaan mobile dust suppression system. Bisa kita lihat, penggunaan mobile dust suppression system ini tidak terikat jalur air dan jalur listrik, sehingga dapat digunakan secara mobile di daerah-daerah yang minim jalur air dan jalur listrik. Seperti di daerah coal yard juga dapat digunakan teknologi mist cannon mobile. Nah, karena mobile dust suppression system ini juga dapat dipindahkan untuk meredakan debu di tempat-tempat yang Bapak Ibu inginkan. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri terdiri dari ada mist cannon,
ada water tank dan generator set. Water tank dan generator set ini merupakan sumber air dan sumber listrik sendiri agar gas suppression system dapat beroperasi secara mandiri tanpa terikat dari sumber air dan sumber listrik. Nah, water tank-nya sendiri berkapasitas 10.000 liter sehingga dapat melakukan peredaan debu selama 1 jam tanpa pengisian. Nah, walaupun mobile, gas suppression system ini memiliki jarak tembak sampai 150 meter. Nah, gas suppression system ini juga sangat multifungsi karena selain digunakan untuk peredakan debu, dapat juga digunakan untuk menyiram jalanan saat musim kemarau atau bahkan dapat digunakan sebagai mobil penyemprot disinfektan di lingkungan-lingkungan sekitar di pembangkit. Nah, kita masuk ke bagian 4, yaitu studi kasus. Di studi kasus ini, saya akan membahas ke perbandingan water cannon dan mist cannon, di mana dalam jarak jangkauan area sama-sama 35.000 meter persegi, water cannon untuk meredakan debu membutuhkan kapasitas air yaitu 384 liter per menit, di mana mist cannon sendiri hanya memerlukan 150 liter per menit. Dengan pemakaian 12 jam per hari dan biaya air itu Rp20 per liter, penggunaan mist cannon dapat menghemat air hingga 1,2 miliar per tahun. Nah, untuk studi kasus kedua, lebih ke ketidakefektifan water cannon juga. Di permasalahannya, tidak efektifnya alat pengendali debu di suatu PLTU X dengan dampak yang dihasilkan merupakan self-combustion dan sampai ke derating. Di sini, dari dampak teknis ini menyebabkan kerugian finansial sebanyak Rp900 juta per tahun. Solusi yang dilakukan pembangkit X ini adalah mengganti water cannon menjadi gas suppression system, mist cannon. Nah, di sini juga bisa kita lihat setelah revitalisasi ini, penggantian gas suppression water cannon ini, penurunan kadar debu ini turun dari 50 mg per meter kubik menjadi 1 mg per meter kubik. Tidak hanya dilihat dari kadar debu, tetapi ada juga dari keuntungan dari finansial. Dengan modal awal 78 juta untuk biaya investasi, pembangkit X ini bisa menghemat sampai 924 juta. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa walaupun melakukan penggantian modal awal, tetapi penggunaan mist cannon ini dapat memberikan penghematan untuk jangka panjang. Sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Akan saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Rian atas penyampaian materinya. Nah, jadi itu dia sesi pertama pada acara webinar hari ini. Dan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh peserta, apabila ada pertanyaan dapat langsung diajukan melalui kolom chat. Nanti ketika sesi Q&A dimulai, akan dijawab oleh tim kami. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke sesi yang kedua. Nah, di sesi yang kedua ini, ada Miss Martina yang akan mewakili Mr. Baek Jin-soo akan menjelaskan perihal teknis secara detail mengenai gas suppression system. Please welcome Miss Martina. You can start your session now. Selamat pagi semuanya, nama saya Martina dari kelas C yang akan presentasi dengan topik Dust Suppression System. Terima kasih atas kehadiran webinar hari ini. Pertama-tama, saya akan mulai dengan part 1, yaitu status and the problems dan needs. Bahasa Indonesia yang saya siapkan hanya untuk slide pertama saja. Maka saya akan lanjut dengan bahasa Inggris di halaman berikutnya. Di webinar selanjutnya saya akan belajar lebih lagi sehingga bisa menjelaskan sampai halaman 5. Lately, severe levels of positive dust are generated at the industrial site, such as thermal power plant, steel mills, etc.
And safety accidents occurred due to the difficulty of securing a visible distance by the scattering dust generated at the work site. And the scattering dust contains carcinogens threatening the health of workers and local residents. Due to the recent Green New Deal, positive dust is becoming an international issue. So CLAS provides the solutions applicable to various environments. These two screens below are reported by a Korean broadcaster, which is KBS. The first case is that insufficient measures to reduce positive dust in open outdoor raw material storage facilities. So the city government ordered steel mills to take administrative measures to reduce positive dust. And in the second case, the broadcaster reported that a carcinogen called crystalline free silicic acid exceeds 16 times the standard value in the scattering dust generated in the indoor courtyard and needs to find a way to solve it. As you can see, these issues of scattering dust can cause huge economic losses if power plants and steel mills happen to be shut down. To prevent these problems, we recommend the dust suppression systems. By installing this system, a safe and comfortable environment can be created by reducing positive dust scattered to the atmosphere. The safety of workers and local residents can be secured by preventing dust-containing carcinogens from scattering. And we can also prevent economic losses by providing stable operation to power plants and the industrial site. In the next part, I will explain what kinds of dust are there and what systems are suitable for each type of the dust. So first of all, dust is divided into primary aerosol and then secondary aerosol. The primary aerosol is particulates that are artificially released into the atmosphere from the source of the dust. And the secondary aerosol is particulate into which gaseous substances of the primary aerosol are converted through the chemical reactions in the atmosphere. Dust can be classified by size. The dust that is easy to fall down because the particles are large and heavy. We call it falling dust. And the floating dust is unlikely to fall down because particles are fine and light. The particle size distribution is as shown in the table, and pulverized core with the distribution of the 4 to 400 micrometer is similar to the size of the fog or dew particles. And the particle shape of the dust is as shown on the right. Most of the problematic dust is secondary aerosol with the 10 micrometer or less. If the dust is 0.1 to 1 micrometer in size, dust not only penetrates into the body's lungs, but also travels from hundreds to thousands of the kilometers out of the dust source. Therefore, it is reasonable to prevent primary aerosol because the secondary aerosol has very small particles and many difficulties in collecting them. Dust generated at the coal-fired plants is divided into the two categories. Number one, the dust generated during combustion with a constant discharge port. And number two, the dust generated from the transport and the storage without outlet. Dust with certain outlets is mostly collected by facilities such as the electric dust collection and then desulfurizations. But dust generated during the transport and storage brings about the deterioration of the raw material quality due to massive sprinkling and their open facility sealing also results in consumption of the enormous budget. I will explain efficient wet dust reduction technology for the transport and then storage process. Wet dust reduction technology sprays fine water particles where dust is generated and attaches them in collision with the floating dust particles to induce precipitations. There are three key factors, which are water particle size,
floating time and sprinkling distance, and water particle formations. So from the next page, I will explain more about the three key factors. Let me start by explaining the size of the water particles. In order to have a high impact effect, the water particles must be formed similar to or smaller than the size of the dust particles. The reason for this is that when particles are floating in the atmosphere, air currents form around the particles due to the gas motions, which act as a barrier to the collision between dust particles and water particles. While particle-to-particle collisions occur only when they have the same force of the air currents. In addition, if the force on either side of the particle is strong, the small force particle cannot collide by the force of the strong air current. Next is the floating time and sprinkling distance. In order for water particles to collide with dust particles, sufficient time is required to float in the atmosphere, and water particles must be suspended for an average 15 to 20 minutes to effectively collide with dust particles and the precipitate. The size of the particles and the time of the floating in the air are inversely proportional, but the size of the water particles must be less than 20 micrometer to allow 15 to 20 minutes of the floating time. When water particle needs to be applied to a large area or a specific location, the size of the water particles is proportional to the injection distance. If the same artificial energy is transferred to a water particle, the small water particle receives that less energy and does not reach far due to the atmospheric pressures. And the large particle receives a lot of the energy and reaches far away. The method of determining the water particle size is largely divided into the two types. The monofluid particle forms under water and pressures, while the twin fluid particle forms under water and air and the pressures. Monofluid particle can form relatively large water particles of more than 20 micrometer and have low maintenance cost and the simple components. However, there is a disadvantage that many nozzles where a clogging occurs. Twin fluid particle can form fine particles of 5 micrometer or more using water and air, and the operation cost is higher than the monofluid particles and has more components. However, there is less nozzle wear and less clogging occurs. So from the next page, I will introduce our product. The first product I will introduce is the dry fogging systems. Our dry fogging system is a stationary system for indoor and outdoor purpose with the nozzles that sprinkle water particles less than the 20 microns. When dry core is transported and then distributed, there are large amount of the scattering dust, as you know. So we recommended to install this system on the conveyor belt and the triple loom. The dry fogging systems forming water particles of the at least 6.3 micrometer with the water and compressed air injected, and spraying water particles up to 6 meters. And it is supplying water quality with the hotness less than 5 ppm, and section control is available using the control systems. The devices are configured with the air atomizing nozzles, air compressor system, and then etc. The dry fogging system receives operating signals from each conveyor and then sends out operating command signals from the utility supply system, such as compressor, pumps, and filters, and sprays, and the spray water particles into the sections where the conveyor operates. Operation control and the monitoring can be done through the control system. This screenshot is a capture of the actual administrator screen. I think you will want to see how the dry fogging system works.
So I prepared the video. Let's watch the video in the next page. This video is a dry fogging system installed in the triple room of the power plant. As you can see in the video, fine water particles can be sprayed to reduce the dust generated by transporting core. We also applied the dry fogging systems on the conveyor tail. In fact, we measured the fine dust reduction efficiency before and after systems operation to the triple room. And we are able to see the PM10 fine dust reduction effect of more than 89% after applying the systems. The dry fogging system is applicable not only to triple rooms, but also to many other places, as you can see on this page. The next product I'm going to introduce is the fog cannon. This product is suitable for reducing positive dust generated in a wide range, such as the courtyard or an ash treatment plant. And it has two types, the stationary type and then mobile type. As I explained to you earlier, A series can be fixed to towers and walls, and the throwing distance increases according to the installation height. This video shows the installation of the A series product in the steel mills and courtyard. It is also installed in open courtyard and indoor courtyard at the power plant, and also installed at the core unloading facilities and the byproduct treatment facilities. The next product I'm going to introduce is a trailer type product with an integrated water tank and a self-generator. This product is suitable for the site where utility supply is difficult. This product also allows operation control and monitoring. We also installed it at the courtyard of the power plant in Indonesia. Anyone knows where it is? It can be also applied at the outdoor scrap storage, sludge disposal factory, summer acid treatment facilities, and courier. It is applicable not only to power plants and construction sites, but also to general living conditions such as landscape gardening, traditional market, and the populated area, and etc. If there is a place where you want to apply our dust suppression systems, please feel free to contact Class Indojaya. Terima kasih. Thank you, Ms. Martina, for the presentation. Sekarang kita boleh langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kepada tim engineer Class Indojaya, dipersilakan. Selamat pagi, ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Asad di BSSP Kendari ya Pak. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak, yaitu yang pertama, pada umumnya the suppression system mengurangi atau meredakan debu yang berterbangan. Apakah ada langkah atau treatment yang bisa dilakukan agar debunya dicegah untuk tidak berterbangan? Yang bisa saya jawab itu yang pertama, mungkin dari pembangkit itu sendiri bisa melakukan pencegahan dengan menambahkan sistem dorm atau suatu atau alat pemecah angin ya di courtyard, karena
hampir mustahil untuk mencegah agar debu itu tidak berterbangan ketika kita melakukan proses seperti unloading atau loading. Nah, untuk pertanyaan kedua, alat gas suppression system ditawarkan apa tahan terhadap chemical fire shield seperti 105, contohnya AFF foam. Nah, gas suppression system yang kami tawarkan ini bisa tahan terhadap chemical karena nanti bila di request, kami akan melakukan modifikasi water tank dan juga nozzle agar tahan terhadap chemicalnya. Terima kasih. Kepada Bapak atau Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan melalui kolom chat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Roni Indoraya Tenaga terlebih dahulu. Untuk gas suppression system itu luas areanya itu bisa dari jarak 150 meter, ada juga 250 meter, ada juga 70 dan juga 40 untuk tipe jarak itu untuk panjangnya. Untuk luas areanya sendiri itu kita bisa rotasi hingga 320 derajat dari titik tembaknya. Terima kasih. Lalu untuk Bapak Jainuddin dari DSSP Power Sumsel, di daerah Kol, apakah akan mempengaruhi atau menambah moisture pada batu bara? Yang bisa saya jawab adalah menambah iya, tetapi tidak mempengaruhi moisture pada batu bara. Karena partikel air yang kami semprotkan itu cukup kecil, sehingga sebagian besar setelah menurunkan batu bara, dia akan menguap. Terima kasih. Oh, untuk ada lagi dari Bapak Jainuddin, untuk area cooling fire yang terdapat electrical equipment, apakah perlu diberikan spek IP? Ini tidak perlu sih Pak. Jadi kami tidak perlu. Jadi kami yang menyesuaikan dari komponen-komponen dari pembangkit Bapak. Saya akan kembali untuk pertanyaan Bapak Nova Rizky, berapa kebutuhan perpaduan air dan dengan surfaktan. Air dan surfaktan yang digunakan untuk kedua tujuan tersebut itu hanya air yang disemprotkan atau tergantung lokasi saat penyemprotan langsung. Maaf. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, air dan surfaktan yang digunakan untuk kedua tujuan tersebut atau hanya air yang disemprotkan tergantung pada kondisi lokasi. Jadi menembakkan ke permukaan langsung batu bara atau tidak sih. Jadi bisa di customizable lagi tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Untuk pertanyaan Bapak Kasyanto Pajaitan tentang mengenai efektivitas gas suppression system mengurangi debu berapa level AQI. Tadi dijelaskan oleh Miss Martina bahwa efektivitas peredaan debu gas suppression system itu dapat menurunkan tingkat polutan PM10 sebesar di atas 86% di suatu wilayah. Nah, dari angka ini kita bisa di suatu wilayahnya itu sendiri itu bisa menurunkan dari unhealthy sampai ke moderate bisa diturunkan karena tingkat efektivitasnya yang mencapai 86%. Untuk pertanyaan Bapak Muhammad Asad, ya, gas suppression system ini tahan dengan chemical fire shield. Karena penambahan chemical seperti fire shield ini merupakan additional feature. Jadi kalau misalnya Bapak Asad ini dari awal ingin menggunakannya dengan chemical, akan kami custom. Jadi bisa tahan terhadap chemical fire shield. Pertanyaan Bapak Afrik. Untuk pertanyaan Bapak Afrik, aplikasi berdebu itu penyemprotannya kira-kira tahan sampai 1 jam tanpa pengisian. Mungkin kepada Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh langsung dipertanyakan. Untuk pertanyaan Bapak Muhammad Asad,
pencegahan debu sebelum berterbangan itu baiknya kami menyarankan tetap menggunakan dust suppression system dengan pembentukan kubah kabut, di mana dari kubah kabut ini debunya itu akan mengurangi jumlah debu yang berterbangan ketika area yang dilalui dump truck ini tetap dibentuk kubah kabut dari dust suppression system, sehingga jumlah debu yang berterbangan itu akan berkurang lama-kelamaan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah fog cannon ini bisa di-custom, misalnya di-attach dengan kendaraan truk air sehingga diperlukan untuk mobile kali muda? Ya, sangat bisa. Kami menawarkan opsi mobile fog cannon. Oke, untuk pertanyaan Bapak Zainuddin dari pembangkit Sumsel. Untuk info maintenance SIM dan schedule dan simulation operation maintenance-nya nanti akan kami berikan untuk data lebih aktualnya. Nah, untuk sementara itu kami menyarankan, kami mempunyai garansi sebanyak selama 1 tahun, dan setelah itu akan ada maintenance kontrak yang berlanjut lagi. Lalu untuk pertanyaan Bapak Muhammad Asad, ya nanti akan kami konsultasikan dengan pihak Korea dan akan kami share ke Bapak untuk data yang Bapak inginkan. Ya, nanti akan kami kirimkan data yang Bapak Muhammad Asad inginkan secara dari email yang sudah terdaftar. Baiklah, sesi Q&A telah selesai, tetapi apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan seputar masalah di pembangkit ataupun membutuhkan meeting online, kunjungan, ataupun presentasi tambahan, bisa langsung menghubungi kami kapanpun di nomor 0813-5000-5176 atau dapat dilihat pada layar, atau juga dapat melihat pekerjaan kami melalui sosial media seperti YouTube, Facebook, dan juga LinkedIn dengan nama Class Indojaya. For further information, meeting, or additional presentation, you can contact us to the number below at any time and we will ready to serve you. Nah, sebelum menutup webinar kali ini, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Yaitu, debu memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat menyebabkan masalah sosial. Penanganan masalah debu yang tepat, terlebih lagi ketika musim kemarau, dapat dilakukan dengan memilih komponen yang sesuai, seperti dengan dust suppression system, karena dapat menghasilkan air seukuran kabut, sehingga akan secara efektif menurunkan debu yang bertebaran di lingkungan kerja kita. Dengan adanya usaha-usaha yang dilakukan pembangkit, masyarakat akan lebih menghargai pembangkit, dan tentunya pembangkit juga akan mendapatkan reputasi yang lebih baik karena keseriusannya dalam menangani masalah debu. Wah, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara webinar hari ini. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker. Thank you so much Dr. Cho Sun-young, Mr. Baek Jin-soo, and Ms. Martina for your participation as keynote speakers in this webinar, serta narasumber yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di webinar hari ini. Thank you so much for your participation. Untuk e-sertifikat, file presentasi, dan daftar pertanyaan pada hari ini akan kami kirimkan melalui email yang sudah terregistrasi. Selambat-lambatnya 8 hari kerja terhitung sejak webinar ini dilaksanakan. Selain itu, untuk rekaman webinar ini akan kami upload melalui kanal YouTube dengan alamat Class Indojaya. Akhir kata, saya Rani dan saya Kimberly ingin memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you.